Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa yang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pastilah ia mencintai orang-orang fakir miskin dan berusaha untuk membantu meringankan beban mereka sekedar kesanggupannya. Karena jika tidak, maka sungguh kecintaannya terhadap Nabi adalah dusta dan omong kosong belaka. Terdapat satu kisah pemuda fakir yang meminta sesuap makanan kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi. Berikut kisahnya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Syekh Junaid Al-Baghdadi adalah seorang ulama sufi sekaligus guru atau mursyid tarekat. Ketika beliau wafat, kedudukannya diganti oleh seorang pria yang bernama Muhammad Al-Hariri yang pernah merantau dan bermukim di Mekah selama 1 tahun. Sehari-harinya Syekh Junaid terus berpuasa dan tidak pernah berbuka, dan di malam harinya tidak pernah tidur. Bahkan punggungnya belum pernah menyentuh dinding dan kakinya tidak pernah beristirahat. Ketika Syekh Junaid telah berumur 60 tahun, pernah suatu ketika beliau duduk di makam Qibtiyah. Dan waktu ditanya tentang keistimewaan yang pernah dijumpai, beliau pun menjawab, "Ketika aku sedang duduk di satu sudut, masuklah seorang pemuda yang bertutup kepala dan tak beralas kaki dengan rambut yang terurai dan wajah yang pucat. Lalu pemuda itu berwudu dan sholat 2 rakaat. Sesudah itu, ia letakkan kepalanya pada bagian saku hingga masuk waktu maghrib. Maka ia pun sholat berjamaah dengan kami. Kemudian ia kembali meletakkan kepalanya seperti semula. Tepat malam itu sang Khalifah Baghdad memanggil kaum sufi untuk ceramah agama. Dan di saat kami hendak berangkat, pemuda itu ditanya, 'Maukah engkau ikut bersama kami memenuhi panggilan Khalifah?' Ia menjawab, 'Aku tidak membutuhkan hal itu. Yang kuinginkan hanyalah makanan darimu.' Di dalam hatiku aku berkata, jawabannya tidaklah sejalan dengan kemauan orang, malahan menuntut sesuatu dariku. Maka aku pun tak ambil pusing. Aku membiarkannya dan segera berangkat ke tempat acara yang diselenggarakan oleh Khalifah. Singkat cerita, sepulang dari pengajian, aku pun kembali ke sudut semula dan kulihat pemuda itu sepertinya sedang terlelap. Maka aku pun akhirnya mulai tidur. Di dalam tidurku aku bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersama dengan 2 orang tua yang bercahaya kedua-duanya. Di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada rombongan besar dengan wajah yang bersinar terang benderang pula. Lalu aku pun diberitahu bahwa ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang didampingi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di sisi kanan dan Nabi Musa alaihissalam di sisi kiri. Sedangkan rombongan di belakangnya adalah para nabi alaihimus salatu wassalam, sejumlah 124.000 orang nabi. Ketika aku tahu hal tersebut, lantas aku mendekati beliau sallallahu alaihi wasallam dan berusaha untuk menjabat tangannya yang mulia. Namun beliau palingkan wajahnya yang mulia itu lalu menghindariku. Hal ini diulang hingga 3 kali. Dan ketika ditanyakan masalahnya, beliau menjawab, "Sungguh, engkau telah berlaku kikir ketika ada seorang fakir dari golongan kami menginginkan makanan darimu, hingga ia dibiarkan dalam keadaan lapar malam ini." Seketika itu juga aku terbangun dari tidurku dengan hati yang diliputi rasa takut yang luar biasa, sampai-sampai tubuhku pun bergetar. Dan ketika kulihat, pemuda tersebut sudah tidak berada di tempat tadi. Akhirnya aku pun keluar dari sudut dan mencarinya. Ketika aku menemukannya, lantas aku memanggilnya, "Wahai pemuda, demi Allah yang telah menciptakan dirimu, kumohon tunggulah sebentar, ini makanan untukmu." Kemudian ia memandang ke arahku dengan tersenyum seraya berkata, "Wahai Tuhan Guru atau Syekh, siapakah yang menginginkan sesuap makanan darimu? Dan mana bisa dijumpai para nabi sejumlah 124.000 dapat menjadi penolongmu hanya dengan sesuap makanan?" Lalu ia pun menghilang. Pelajaran yang sangat berharga dari kisah pemuda fakir yang meminta makanan kepada Syekh Junaid ini
adalah agar kita dapat meringankan tangan dalam membantu sesama dan rajin-rajin bersedekah. Terlebih-lebih terhadap orang-orang fakir yang sangat membutuhkan pertolongan kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat mengasihi, terlebih bagi fakir miskin. Bahkan beliau pun mengkategorikan mereka dalam golongannya. Maksudnya, Rasulullah juga merupakan orang yang miskin harta, sehingga orang-orang mukmin yang fakir dikategorikan masuk ke dalam golongan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini. Maka jika kita mengakui mencintai beliau, sudah sepatutnya bagi kita untuk mencintai orang-orang fakir miskin di luar sana, peduli kepada mereka dan ikut membantu meringankan beban mereka sekedar kemampuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.